Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti hari ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris Azhar diperiksa penyidik di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sejak Senin siang. Di sela pemeriksaan, kuasa hukum menyatakan pemeriksaan terhadap Haris Azhar seputar kepemilikan kanal YouTube dan motif membuat serta menayangkan video yang diduga bermuatan ujaran kebencian terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bagian dari upaya meneruskan temuan-temuan dalam laporan riset yang dilakukan oleh 10 lembaga terkait politik militer penempatan militer di Papua, di mana di sana juga ditemukan dugaan-dugaan konflik kepentingan para pejabat pemerintah. Nah ini dan dalam bisnis ya tambang di Papua, dan Pak Haris sudah menjelaskan ini bagian dari meneruskan laporan tersebut dan bukan bagian dari kemudian menuduh tanpa dasar, bukan bagian dari menjatuhkan nama baik. Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti juga diperiksa terkait dengan motivasi membuat dan menayangkan video diskusi bersama dengan Haris Azhar yang diduga bermuatan ujaran kebencian terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Fathia menuding penetapan dirinya dan juga Haris Azhar sebagai tersangka dalam kasus ini sebagai kriminalisasi. Karena tidak ada niatan sama sekali dari awal untuk mencemarkan nama baik. Jadi sebetulnya pasal yang didugakan juga terhadap saya dan Haris itu tidak nyambung gitu dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama kita. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang kita mencemarkan nama baik, tidak ada sama sekali niatan ke sana, tapi kita hanya membawa kepentingan publik warga Indonesia khususnya Papua terkait situasi konflik yang terjadi di sana. Kalau misalkan tidak diterima, semestinya juga bisa dibalas dengan pembuktian lain atau dengan fakta-fakta lain yang itu bisa dibuka secara gentleman gitu, tidak perlu menggunakan pidana sebagai balasannya. Itu aja. Polda Metro Jaya membantah tudingan kriminalisasi dalam penetapan Haris Azhar dan juga Fathia sebagai tersangka. Polisi menyebut penetapan tersangka sudah sesuai dengan fakta hukum dan sudah membuka ruang mediasi baik kepada pelapor dan terlapor. Kerja berdasarkan fakta hukum, kita tidak melihat faktor-faktor lain, terutama apa yang mereka sampaikan politis dan sebagainya. Ya, dan kalau kita lihat juga penetapan tersangka ini juga tidak tergesa-gesa. Ini waktu laporan polisi sampai penetapan tersangka ini hampir 5 bulan. Ya, kita sudah membuka ruang ya untuk melakukan mediasi ya pada saat proses penyelidikan. Informasi terkini pemeriksaan Haris Azhar dan juga Fathia di Polda Metro Jaya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Eri Cesaria. Eri, pemeriksaan masih berlangsung. Sebenarnya apa lagi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan pertama Haris dan Fathia sebagai tersangka, Eri? Ya benar sekali, ya Siran juga saudara, memang keduanya yakni adalah direktur eksekutif Lokataru yakni Haris Azhar dan juga koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti masih melakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya. Keduanya tadi tiba di Polda Metro Jaya secara terpisah. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap keduanya juga dilakukan secara terpisah. Pihak kepolisian sejauh ini sudah mendapati 2 barang bukti yang dapat menetapkan keduanya menjadi tersangka. Dan ini adalah pemeriksaan pertama keduanya menjadi tersangka. Pihak penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini tengah mendalami terkait dengan motif serta tujuan keduanya melakukan diskusi dan juga menyebarkan video diskusi tersebut yang melibatkan ataupun juga mengaitkan nama Luhut dengan perusahaan bisnis tambang di Papua. Memang sebenarnya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti ini sudah berlangsung cukup lama, di mana tadi Haris Azhar sendiri tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 11, sementara Fathia tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 2, dan kami juga awak media masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Pihak kepolisian sejauh ini juga terus mendalami keduanya terkait dengan motif serta tujuan dan terkait dengan laporan yang ditujukan kepada keduanya. Keduanya ini akan dikenakan
pasal dalam Undang-Undang ITE terkait dengan pencemaran nama baik ataupun juga penghinaan dengan ancaman pidana selama 4 tahun dan juga denda 750 juta rupiah. Namun sejauh ini keduanya tadi sebelum memasuki ruang pemeriksaan menyatakan bahwa siap apabila pihak kepolisian pada hari ini menangkap keduanya atau memenjarakan keduanya atas tudingan perkara yang disampaikan ataupun juga ditujukan kepada keduanya oleh Luhut Binsar Panjaitan. Yasir. Eri, kemudian atas penetapan sebagai tersangka, Haris dan juga Fathia ini akan menempuh jalur pra-peradilan. Betul langkah ini akan diambil mereka? Ya Yasir, wacana tersebut ini sempat disampaikan juga oleh pengacara Haris Azhar yakni Nurholis Hidayat yang mengatakan akan mengambil langkah hukum lain setelah dinyatakan sebagai tersangka. Pernyataan yang sama juga kembali ditegaskan oleh Haris Azhar tadi sebelum melakukan pemeriksaan, di mana Haris Azhar menyatakan berencana melakukan pelaporan balik saat tiba di Polda tadi, dan Haris bilang tidak mempermasalahkan apabila dirinya pada hari ini langsung dilakukan penahanan. Dan terkait dengan pra-peradilan tersebut, gugatan pra-peradilan yang rencananya akan diajukan oleh Haris Azhar dan juga Fathia ini akan ditujukan kepada Polda Metro Jaya dan juga Luhut. Langkah ini nantinya baru akan diambil apabila semua mekanisme internal tidak berjalan efektif, yang artinya apabila nanti keduanya baik itu Haris Azhar maupun juga Fathia ini dilakukan penangkapan pada hari ini, maka langkah pra-peradilan dan juga pelaporan balik terhadap Polda Metro Jaya dan Luhut Binsar Panjaitan akan segera dilakukan oleh pengacara dari keduanya. Namun apabila pada hari ini proses pemeriksaan berjalan lancar, lalu kemudian juga dianggap efektif dalam pemeriksaan, maka kemungkinan besar pelaporan dan juga pengajuan pra-peradilan itu tetap akan dilakukan, namun tidak sesegera mungkin, dalam artian tetap akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena Haris Azhar menyatakan bahwa tudingan yang ditujukan kepadanya dan juga kepada Fathia ini tidak memiliki dasar hukum yang baik, dan mereka juga menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video tersebut ini merupakan hal dengan bukti ataupun juga kebenaran riset-riset yang telah dilakukan oleh keduanya. Dan langkah hukum juga tidak segan-segan akan diambil oleh Haris Azhar, yang artinya juga akan kembali melakukan pelaporan balik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eri Casaria atas informasinya dari Polda Metro Jaya.